Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sini Sylvia dengan NIM D94218065. Kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, pada kali ini lagi-lagi aku akan membahas tentang tugas analisis real. Nah, di sini aku akan membahas dua latihan soal, yakni dengan materi kemonotonan dan barisan. Kalian jangan terlalu monoton ya. Saya bercanda. Nah, di sini saya akan langsung ke pembahasan soalnya aja ya. Di sini saya sudah menuliskan soalnya berikut dengan penjelasannya, tapi akan saya ulangi lagi. Soalnya yang pertama yaitu gunakan metode contoh 3.4.3 bagian B untuk menunjukkan bahwa 0 itu kurang dari C dan kurang dari 1. Maka limit dari C pangkat 1 per M adalah 1. Nah, jawaban. Jadi kita tulis dulu 0 itu kurang dari C kurang dari 1. Dan bila kita misalkan Zn ya, Zn sama dengan C pangkat 1 per N. Nah, kita misalkan Z ini C pangkat 1 per N itu adalah Z, maka Zn plus 1 sama dengan 1 per C pangkat 1 per N plus 1 kurang dari C pangkat 1 per N. Nah, ini menggunakan ketidaksamaan Bernoulli. Maka Zn adalah barisan naik. Dari manakah kita bisa mengetahui itu barisan naik atau enggak? Kalau ini kalian belum mengerti, jadi kita misalkan aja C-nya adalah 4 pangkat 1 per. Nah, N-nya itu kita misalkan adalah 2. Berarti 4 pangkat 1 per N plus 1 berarti 2 plus 1 adalah 3. Berarti 4 pangkat 1 per 3 kurang dari 4 pangkat 1 per 2. 4 pangkat 1 per 3 bisa kalian cek adalah 1,58. Dan 4 pangkat 1 per 2 adalah 2. Dari 1,58 ke 2 berarti naik kan? Berarti Zn adalah barisan naik. Kemudian, menurut teorema konvergensi monoton, Z sama dengan limit Zn. Menurut teorema 3.2.4, bila X sama dengan barisan Xn, barisan konvergen, dan Xn itu lebih dari sama dengan 0 untuk semua N elemen N, maka X sama dengan limit dari barisan Xn lebih dari sama dengan 0. Maka berlaku Z sama dengan limit dari Z2N. Kita uraikan Z2N sama dengan C pangkat 1 per 2N. Dari manakah Z2N sama dengan C 1 per 2N? Kita lihat aja, Zn yaitu adalah C pangkat 1 per N. Jadi Z2N adalah C pangkat 1 per 2N. Sama dengan C pangkat 1 per 2N itu kita uraikan. Jadi kita ubah menjadi buka kurung C pangkat 1 per N tutup kurung pangkat setengah. Nah, C pangkat 1 per N itu adalah Zn ya. Jadi kita ubah C pangkat 1 per N adalah Zn pangkat setengah. Jadi ini. Kemudian kita menggunakan teorema 3.2.10 yang bunyinya, misal barisan X adalah Xn konvergen ke X dan Xn itu lebih dari 0 untuk setiap N elemen N, maka barisan dari akar Xn konvergen dan limit dari akar Xn adalah akar X. Nah, itu adalah bunyi teoremanya. Maka Z sama dengan limit dari Z2N.
Nah, kita uraikan lagi. Z2N nya adalah Zn pangkat setengah. Jadi limit dari Zn pangkat setengah. Nah, jangan lupa Zn adalah limit dari Z2N. Z sama dengan Z2N, sorry, bukan ini. Limit dari Zn adalah, berarti ini kita cari limit dari Zn. Limit dari Zn adalah Z, berarti limit dari Zn adalah Z pangkat setengah, berarti Z pangkat setengah. Nah, ini Z sama dengan Z pangkat setengah, jadi kita tulis Z sama dengan Z pangkat setengah, kedua ruas kita kuadratkan, jadi Z pangkat 2 sama dengan ini, Z pangkat setengah dikuadratkan adalah Z. Jadi karena 0 kurang dari C kurang dari 1, maka Z yang mungkin adalah 0 atau Z sama dengan 1. Jadi karena kan 0 kalau dikuadratkan itu adalah hasilnya 0. Jadi suatu bilangan yang dikuadratkan adalah hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi 0 kalau dikuadratkan berarti hasilnya adalah 0. Dan 1 juga kalau kita kuadratkan hasilnya adalah 1. Karena Zn adalah barisan naik, kita kan tahu bahwa Zn adalah barisan naik dan terbatas oleh 1. Nah, dari sini kita tahu bahwa Zn itu punya batas, ya, yaitu 1. Maka Z-nya itu adalah 1. Seperti itu. Itu untuk soal yang nomor 1. Kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah menuliskan soal beserta jawabannya, tapi akan saya bahas kembali. Soal nomor 2 yaitu misalkan Y1 sama dengan 1 dan YN plus 1 sama dengan akar 2 plus YN, di mana N-nya itu lebih dari sama dengan 1. Tunjukkan bahwa YN konvergen, barisan YN adalah konvergen, dan tentukan limitnya. Nah, di sini saya akan menggunakan induksi, ya. Jadi akan saya buktikan bahwa YN itu monoton dan YN itu terbatas. Karena dalam menunjukkan YN itu konvergen, kita harus menunjukkan YN naik monoton atau YN, dan kita harus membuktikan juga YN terbatas. Jika kedua hal tersebut terpenuhi, maka YN itu konvergen. Nah, yang pertama kita akan dibuktikan bahwa YN itu naik monoton. Nah, untuk N sama dengan 1, soalnya kita membuktikan menggunakan induksi ya. Jadi induksi itu untuk N sama dengan 1, jadi kita masukkan N-nya adalah 1, berarti YN. Berarti YN adalah Y1 plus 1 sama dengan akar 2 plus Y1. Y1 plus 1 adalah Y2 sama dengan akar 2 plus Y1. Y1-nya adalah 1. Berarti Y2 sama dengan akar 2 plus 1 sama dengan akar 3. Akar 3 itu lebih besar dari sama dengan 1. Maka benar untuk N sama dengan 1. Nah, kemudian untuk N sama dengan K diasumsikan benar ya. Jadi YK plus 1 kan N. N-nya itu diganti oleh K. Berarti YK plus 1 sama dengan akar 2 plus YK, dimana YK plus 1 itu lebih besar dari sama dengan YK. Kemudian akan dibuktikan benar untuk M sama dengan K plus 1. Nah, kali ini kita rubah N-nya menjadi K plus 1. Jadi YK plus 1 plus 1 sama dengan akar 2 plus YK plus 1. YK plus 2, kan 1 plus 1 adalah 2, berarti YK plus 2 sama dengan akar 2 plus YK plus 1 itu lebih besar dari sama dengan lebih besar dari sama dengan akar 2 plus
YK ya. Sama dengan YK plus 1. Berarti benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, yang Y naik monotonnya kita sudah buktikan benar ya. Jadi kita akan membuktikan yang selanjutnya, yaitu YN-nya terbatas ya. Nah, akan ditunjukkan YN terbatas oleh 3, yaitu YN kurang dari sama dengan 3 untuk setiap N elemen N. Nah, kita tetap menggunakan induksi ya. Jadi untuk N sama dengan 1, jadi Y1 itu adalah kan Y1 adalah 1, berarti Y1 sama dengan 1 itu kurang dari sama dengan 3. Nah, seperti ini. Nah, berarti 1 kurang dari sama dengan 3 itu kan benar sih. 1 itu kurang dari sama dengan 3, berarti benar. Kemudian untuk M sama dengan K, kita asumsikan benar. Jadi N-nya kita rubah menjadi K, berarti YK kurang dari sama dengan 3. Nah, kemudian kita akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi N-nya kita rubah menjadi K plus 1. YK plus 1 sama dengan akar dari 2 plus YK. Dari mana? Dari ini. YK plus 1 sama dengan akar dari 2 plus YK. Jadi sama dengan akar 2 plus YK. YK-nya berapa? YK-nya adalah kurang dari sama dengan 3. Berarti kita ambil 3. Sama dengan akar 2 plus 3, 5. 5 itu kurang dari akar 5, Akar 5 itu kurang dari sama dengan 3. Berarti benar. Karena YN naik monoton, kita sudah membuktikan bahwa YN naik monoton dan terbatas ke atas, dan YN juga terbatas ke atas, maka menurut teorema 3.3.2 yang berbunyi barisan bilangan real monoton konvergen jika dan hanya jika barisan ini terbatas dan bisa naik monoton ataupun turun monoton seperti itu, maka dapat dinyatakan bahwa barisan YN adalah konvergen. Nah, kita sudah membuktikan bahwa YN adalah konvergen. Maka kan kita sudah membuktikan YN adalah konvergen, maka kita harus menentukan limitnya. Nah, kita akan menentukan limitnya. Baik, kita akan menentukan limitnya. Tadi kan kita sudah mengetahui bahwa YN itu, barisan YN itu adalah konvergen. Jadi sekarang kita akan menentukan limit dari YN. Nah, untuk menentukan limit dari YN, kita misalkan Y sama dengan limit dari YN. Maka Y sama dengan akar dari 2 plus Y. Nah, kemudian kedua ruas kita kuadratkan. Jadi Y kuadrat sama dengan 2 plus Y. Nah, Y kuadrat sama dengan 2 plus Y. Kemudian Y kuadrat sama dengan yang 2 plus Y ini kita pindah ruaskan kiri, bergabung dengan Y kuadrat. Jadi Y kuadrat min Y min 2 sama dengan 0. Nah, sudah seperti ini. Jadi kita akan menentukan faktornya. Nah, faktornya yaitu Y min 2 dengan Y plus 1. Kalau kalian tidak bisa atau belum bisa, kalian bisa menggunakan rumus mencari persamaan akar kuadrat. Maka kalian akan mendapatkan Y-nya itu sama dengan 2 dan Y-nya adalah sama dengan min 1 atau Y-nya sama dengan min 1. Untuk Y sama dengan min 1 ini tidak mungkin ya, sebab 1 itu kurang dari sama dengan YN kurang dari sama dengan 3. Soalnya kan ini N
lebih dari sama dengan 1, berarti kan 1 kurang dari YN kurang dari sama dengan 3, soalnya batasnya yaitu 3. Jadi untuk setiap N elemen N. Nah, jadi terbukti bahwa YN itu konvergen. Yang tadi kan kita sudah buktikan bahwa YN itu konvergen. Dan limit dari YN adalah 2. Ini berarti yang dipilih. Jadi limitnya adalah 2. Seperti itu teman-teman. Kita sudah membahas kedua soal tersebut. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan atau perkataan yang kurang jelas. Karena Tuhan yang Maha Sempurna, saya hanya makhluk Tuhan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Stay healthy, guys.